Halo semua, perkenalkan saya Jessi Pranita dan rekan saya ada Muhammad Akrab Ziad. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan asesmen dari komputerisasi akuntansi menggunakan manajer IO. Yang pertama, kita di sini tekan tambah bisnis, terus buat bisnis baru. Nah, di situ kalau dari perintah dari tugas itu dari nama baru ada harmoni sama nanti ada NIM. Terus tekan buat bisnis baru. Nah, kemudian nanti di sini kita masuk ke setting. Di bagian setting nanti ada bagan akun. Nah, kalau dari sini kita menyesuaikan dari soalnya aja. Di mana kalau di aset nanti ada cash and cash equivalence, terus ada aset lancar. Aset lancar itu terdiri dari kas sama perlengkapan. Tinggal kita tulis nanti. Kemudian ada perlengkapan di aset lancar. Selanjutnya ada aset tetap, ada akumulasi penyusutan kendaraan dan kendaraan. Untuk di kewajiban ada utang pajak, utang usaha. Di ekuitas ada laba ditahan dan modal pemilik. Kemudian ada brief dan transfer akun bank. Terus kemudian di pendapatan ada pendapatan jasa. Di biaya itu ada beban penyusutan kendaraan, beban perlengkapan, beban iklan. Kemudian yang terakhir itu ada laba rugi bersih. Selanjutnya kita masuk ke journal entries. Itu disesuaikan dari tanggalnya. Oh ya, sebelum itu supaya nanti pas hasil laporan ada muncul angka, kita harus mencentang di akun kas dan bank ada penerimaan dan pembayaran. Setelah itu update. Oke, kita masuk ke bagian akun kas dan bank. Di sini ada buat akun, terus namanya itu kalian boleh buat kas aja. Oke. Selanjutnya masuk ke journal entries. Di mana di tanggal 2 itu ada investasi modal. Di bagian penerimaan ya guys. Untuk tanggal diperbarui jadi tanggal 2 Februari 2026. Akunnya kas. Nah, ini untuk yang tanggal 2 ada akunnya itu nanti modal pemilik. Jumlahnya itu 150 juta. Setelah itu update. Kemudian nanti ada di tanggal 3 untuk membeli mobil, itu masuknya ke pembayaran. Next. Nah, di sini untuk tanggal 3 Februari 2026, untuk akunnya nanti kendaraan, jumlahnya itu 105 juta. Next. Selanjutnya di tanggal 9 ada membeli perlengkapan, itu masuknya ke perjunalan lagi. Eh, di sini nanti ada membeli perlengkapan secara kredit seharga 2.500.000. Nah, untuk yang pertama itu ada masuk ke perlengkapan debitnya. Kemudian nanti utang usahanya di bagian kredit. Next. Kemudian di tanggal 11 Februari ada menerima pendapatan, itu masuknya ke penerimaan. Di mana ada di akun pendapatan jasa jumlahnya sekitar 2.800.000. Next. Kemudian di tanggal 16 ada membayar iklan.
di pembayaran. Eh, untuk akunnya nanti beban iklan sekitar 200.000. Next. Kemudian ada diterima pendapatan di tanggal 20 di bagian penerimaan. Itu ada menerima uang 1.700.000 dari pelanggan, itu masuknya ke pendapatan jasa. Next. Kemudian di tanggal 22 Februari, itu ada di bagian pembayaran, pembayaran pembelian perlengkapan, itu dari utang usahanya masuk ke utang usaha, itu sekitar 2.500.000. Next. Kemudian di tanggal 28 Februari, menarik uang 200.000 untuk keperluan uang debit. Nah, itu masuk ke Priva sekitar 200.000. Next. Kemudian nanti di perjunalan ada penyusutan kendaraan sekitar 750.000, di mana untuk debitnya beban penyusutan kendaraan dan kreditnya itu akumulasi penyusutan kendaraan. Next. Dan yang terakhir ada penyesuaian perlengkapan. Untuk beban perlengkapannya masuk ke debit 2 juta, kemudian di bagian perlengkapannya itu kredit 2 juta. Next. Nah, setelah selesai kita bisa masuk ke bagian laporan, kemudian ada laporan laba rugi, bisa ditekan, nanti tinggal di view aja. Nah, untuk hasil dari laba bersihnya itu sekitar 1.550.000. Kemudian ada laporan neraca, kita view. Kemudian untuk aset bersihnya nanti total aset bersihnya sekitar 151.350.000. Next. Kemudian ada laporan arus kas. Di view ada sal ada saldo akhir kasnya sekitar 46.600.000. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Tinggal di view aja. Untuk total ekuitasnya jadinya 151.350.000. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.